harus di screenshot ini supaya bisa dikirim ke grup. Baru Kalau mau dikirim ke grup yang apa? ini Yang hadir. iya. Mega mana tuh? Mega. Kiri. Di mana kok Mega? Bayar di sini.
Polaka di West Tenggara. Oke, mungkin kita mulai saja Pak Israf ya. Ya, boleh, silakan. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada sesi kedua pada kegiatan International Conference hari ini. Salam dan taslim juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, welcome to the fourth International Conference on Information Technology and Environmental Management. Thank you so much for the participants who already attend the conference today. This is second day and second season. Jadi sekarang merupakan sesi kedua, di mana pada sesi kedua kali ini itu dihadiri kurang lebih sebanyak 54 orang partisipan. Mudah-mudahan sebentar bisa bertambah ya. And then we also have three presenter that will present a paper for today conference. Jadi insya Allah akan sebanyak 3 orang presenter yang akan mempresentasikan papernya di sesi kedua hari ini. And then hopefully that this conference also can bring more insight, benefits in terms of the knowledge sharing who attend the conference today. Harapan kami ya mudah-mudahan kegiatan conference hari ini itu bisa memberikan wawasan yang lebih banyak dan juga kita bisa saling berbagi
ilmu pengetahuan dari kegiatan conference hari ini. Thank you, and once again, welcome to all participants. Good afternoon to all of you. Because this is already the times, I will start the conference. Jadi saya akan memulai conference sebagai host di sesi kedua ini. So let me introduce myself first. My name is Muhammad Fahmi. Nice to meet you all. Saya merupakan dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar. Ladies and gentlemen, before we start to the presentation, I would like to give more information for all participants. The first or participants to request to mute their audio. Jadi saya berharap semua agar partisipan bisa mute audionya. Dan host has every right to mute any participant audio and remove who are demuted without warning. Jadi mohon maaf kalau misalnya pada saat kegiatan international conference ada partisipan yang agak mengganggu pada kegiatan ini, mohon maaf kalau kita harus remove dari room ini. We also already sent to Google Form link in chat room for list participant is second session in second day. Jadi nanti silakan dicek di chat roomnya ya. Kita mengirimkan untuk daftar hadir pada sesi kedua ini. Baik, ladies and gentlemen, untuk presenter pada sesi kedua kali ini, itu kurang lebih ada 3 presenter. The first by Sultan, dengan judul papernya yaitu The Influence of Knowledge Compensation for Documentation of Bringing Treatment Through Motivation Nurse in Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju. Kemudian yang kedua yaitu Saudari Hermawali Yusuf dengan judul papernya yaitu The Effect of Experience, Education and Training and the Work Environment on the Performance of Midwives in Bulukumba District. Kemudian the third yaitu Saudari Niputu Hendria Dewi dengan judul papernya The Role of Parental Knowledge, the Environment on Student Behavior and its impact on dental and oral health in the work area of Lara Puskesmas, Karosa District, Central Mamuju. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, ladies and gentlemen, kita akan memulai kegiatan ini dan untuk presentasi pertama yakni oleh Saudara Sultan. Kepada Saudara Sultan kami persilahkan. Ya, jadi ini merupakan presentasi dari Saudara Sultan dalam bentuk video. Waalaikumsalam. Betul.
keperawatan kadang menerima kompensasi yang kurang memuaskan. Keempat, temukannya di rumah sakit dokumentasi keperawatan tidak lengkap dengan beberapa alasan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dengan melihat fenomena yang terjadi, maka masalah yang terjadi tentang pendokumentasian asuhan keperawatan. Dari masalah tersebut, khusus rumusan masalah adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan asuhan keperawatan di rumah sakit dan penelitian. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian asuhan keperawatan di rumah sakit umum daerah menuju. Kemudian bab 2, tinjau pustaka, landasan teori. Landasan teori di sini ada 4, yaitu ada 4 variabel yang akan dibahas, yaitu dokumentasi asuhan keperawatan. Dokumentasi asuhan keperawatan adalah segala yang tertulis, catat oleh individu yang berwenang, catatan harus menjelaskan tentang perawatan yang diberikan kepada klien, sesuai status dan kebutuhan klien secara komprehensif. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai tingkatan 6, yaitu yang pertama tahu, yang kedua memahami, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisa, yang kelima sintesis, dan keenam evaluasi. Yang ketiga adalah kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang bergantung dua, barang langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atau atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Motivasi merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja, giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Kerangka konseptual ini ada 4 variabel, yaitu variabel pertama pengetahuan. Pengetahuan ini terdiri dari kesesuaian pendidikan, pengetahuan prosedur, pemahaman prosedur, pengalaman kerja dan prestasi kerja. Kemudian variabel yang kedua adalah kompensasi, terdiri dari 4, yaitu upah dan gaji. Yang kedua insentif, ketiga tunjangan, keempat fasilitas. Variabel yang ketiga yaitu motivasi. Yang pertama adalah kebutuhan akan berprestasi, yang kedua kebutuhan akan afiliasi, yang ketiga kebutuhan akan kompetensi, yang keempat kebutuhan akan kekuasaan. Sementara variabel yang keempat adalah penelitian asuhan keperawatan, terdiri dari 3, yaitu penelitian, kedua diagnosa, yang ketiga perencanaan, keempat pelaksanaan, kelima evaluasi. Kemudian bab 3, metode penelitian. Desain dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian adalah deskriptif, kualitatif. Kemudian waktu dan tempat. Waktunya mulai dari tanggal 15 September sampai dengan 15 Oktober 2019. Bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju. Kemudian yang ketiga adalah populasi dan sampel. Populasi adalah terdiri dari 221 perawat dan yang menjadi sampel sebanyak 147 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Teknik analisa dan hipotesis itu untuk menguji pengaruh variabel menggunakan metode analisis jalur atau web analisis. Bab 4, gambaran lokasi dan hasil penelitian. Gambaran objek penelitian. Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju didirikan pada tahun 1982 dan divisikan pada tahun 1984 sampai sekarang. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju adalah menjadi rumah sakit mandiri. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang pertama, menyelenggarakan pelayanan prima bagi semua golongan masyarakat. Yang kedua,
meningkatkan mutu sumber daya kesehatan yang profesional. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan. Yang keempat, menerapkan tata kelola pemerintah. Profil responden. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Dari 147, 18 laki-laki atau 12,2%, 129 perempuan atau 87,8%. Dan berdasarkan umur, 55 umur 2 sampai 30 tahun atau 37,4%, 81 orang 31 sampai 40 tahun atau 55,1%, 11 umur 41 sampai 40 tahun atau 5%. Berdasarkan pendidikan profesional yaitu 58 orang atau 39,5%. Kemudian D3 46 orang 31,3%, S1 40 orang atau 8,9%, S2 10,1 atau 0,7%. Berdasarkan masa kerja. Orang 17,6%, 16 orang yang di atas 15 tahun atau 10,9% dan kurang dari 1 tahun itu 13 orang 8,8%. Hasil penelitian yang pertama yaitu hasil analisis jadwal. Lebih besar daripada tabel, coefisiennya 0,122 dan nilai signifikan 0,1010. Sehingga didapatkan persamaan struktural 1 yaitu 0,0205x1 tambah 0,212x2 tambah 0,946. Yang kedua, hasil analisis jari yang kedua didapatkan nilai S itu adalah 114,46. Kemudian pengetahuan terhadap pendokumentasian didapatkan terhitung lebih besar daripada tabel. Nilai koefisiennya adalah 0,647 dan 0,000. Yang kedua, kompensasi terhadap pendokumentasian terhitung lebih besar daripada tabel, koefisien 0,191 dengan signifikan 0,000. Kemudian yang ketiga, motivasi terhadap pendokumentasian sama, terhitung lebih besar daripada tabel, koefisiennya 0,667 dan nilai signifikan 0,000. Jika didapatkan persamaan struktural 2 yaitu 0,647x1 ditambah 0,191x2 ditambah 0,279y1 tambah 0,542. Didapatkan hasil pengaruh langsung dan signifikan yaitu pengetahuan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap motivasi. Kemudian kedua, kompetensi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap motivasi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pendokumentasian. Keempat, kompensasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pendokumentasian. Yang kelima, motivasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pendokumentasian.
Bab 5, pembahasan. Yang pertama itu pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Nilai signifikannya yaitu 0,012. Lebih kecil daripada 0,005. Sehingga hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Enda Nugra Handini pada tahun 2015 bahwa terdapat hubungan pengetahuan dan sikap perawat dengan motivasi. Kemudian kedua, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalia Sarira pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap pendokumentasian. Sama halnya dengan ini telah dilakukan penelitian oleh Sri Sukiyati tahun 2013 bahwa ada hubungan antara pengetahuan perawat dalam dokumentasi keperawatan. Yang keempat, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap pendokumentasian. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Rati Jody Kurnia pada tahun 2016 bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap pendokumentasian. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krista Patudek tahun 2014 bahwa ada hubungan antara motivasi perawat dengan pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan. Yang ke-6, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap pendokumentasian melalui motivasi. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Pribadi pada tahun 2009 menggunakan metode cross-seksional, jenis penelitian observasional, pendekatan kuantitatif, ada hubungannya dengan faktor-faktor pengetahuan perawat terhadap pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan. Kemudian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap pendokumentasian melalui motivasi. Hal ini pernah dilakukan penelitian juga oleh Diansa, Tatang Saiful pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan uji signifikansi parameter parsial, uji signifikansi simultan, serta uji regresi variabel, mediasi, hasil pelatihan dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian bab 6 yaitu kesimpulan. Yang pertama, pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Yang kedua, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Yang ketiga, pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendokumentasian. Yang keempat, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendokumentasian. Yang kelima, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendokumentasian. Yang keenam, pengetahuan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendokumentasian dan pengaruh tidak langsung melalui motivasi. Yang ketujuh, kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendokumentasian dan pengaruh tidak langsung melalui motivasi. Kemudian saran peneliti kepada pihak rumah sakit. Yang pertama, mengadakan review pengalaman dari perawat untuk memotivasi perawat bahwa pengalaman kerja tidak terlupakan bagian dari pengetahuan. Yang kedua, agar memperhatikan fasilitas untuk perawat karena berpengaruh pada kinerja perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Yang ketiga, terutama pada kepala keperawatan, selalu memberi dorongan kepada perawat supaya setiap perawat yang menghadapi kesulitan dalam pendokumentasian asuhan keperawatan dijadikan sebagai kebutuhan untuk maju lebih baik. Yang keempat, agar memperhatikan evaluasi yang telah dilakukan perawat dalam pendokumentasian asuhan keperawatan, apakah lengkap atau tidak lengkap, untuk dijadikan perencanaan selanjutnya. Demikianlah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for
the presentation from Mr. Sultan. Next presentation by Miss Hermawali with the title paper is The Effect of Experience, Education and Training, and the work environment on the performance of midwives in Bulukumba district. For Miss Hermawali Yusuf, please welcome. Okay, wait. Rindu.
beberapa program. Manajemennya dilaksanakan untuk menggapai sasaran organisasi atau manajemen by objective. MBO singkatan dari manajemen by objective merupakan suatu aktivitas para manajer beserta karyawan yang kemudian merumuskan misi maupun sasaran yang akan dicapai, yang dimana misi maupun sasaran itulah yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas dalam periode tersebut. Sebagai sampel, pengaplikasian manajemen by objektif dapat ditemui dalam lingkungan kerja puskesmas. Dalam hal ini tugas utama seorang pemimpin puskesmas yaitu mengontrol kinerja para karyawannya, terkhusus yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Seorang kepala puskesmas haruslah memahami visi dan misi dari puskesmas dan di bawah tanggung jawabnya sebagai seorang kepala puskesmas mengarahkan karyawannya agar dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan melalui lembaga puskesmas itu sendiri. Management is how to get work with others. Atau manajemen merupakan kerjasama dalam menggapai tujuan yang diciptakan bersama. Pendekatan ini dimaksud yaitu bagaimana seorang pemimpin puskesmas beserta karyawannya bisa saling kerjasama untuk menggapai tujuan dari puskesmas itu sendiri, yaitu tadi yang disampaikan yaitu. Namun, sumber daya lain yang bisa menjadi faktor penghambat yaitu material. Maka dari itu, sebuah instansi mampu mengelola hal tersebut demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Sebagai suatu proses, hal ini dapat diketahui melihat fungsi-fungsi dan manajemen itu sendiri. Fungsinya yaitu mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Dalam hal ini, manajemen kesehatan pemimpin puskesmas haruslah bisa mengoperasionalkan fungsi manajemen tersebut dalam rangka melaksanakan program-program kesehatan masyarakat. Tinjauan tentang bidan. Apakah itu bidan? Menurut Mena, bidan memiliki definisi sebagai berikut, yaitu bidan merupakan orang yang ditempatkan pada suatu daerah tertentu. Mereka diwajibkan untuk tinggal dan memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja masing-masing bidan, yaitu terdiri dari 2 maupun 1 desa atau perkelurahan. Dalam menjalankan fungsinya, bidan memiliki tanggung jawab kepada pimpinan puskesmas tentang pelayanan kesehatan, sama dengan perangkat tokoh dan kepala desa serta tokoh masyarakat lainnya. Mengapa bidan ditempatkan di berbagai desa atau kelurahan? Maksud dan tujuannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pelayanan mutu dalam rangka pemerataan cakupan dalam memberikan pelayanan kepada para bantuan setelah melahirkan, memerhatikan kondisi bayi serta balita serta meningkatkan layanan serta pendampingan yaitu dilaksanakan di Posyandu dan Polindes. Yang kedua yaitu untuk menjaring resiko yang dapat menyerang wanita yang sedang mengandung atau hamil. Yang baru lahir dalam tingkat perkembangan. Kemudian yang ketiga, untuk memajukan peran serta masyarakat dalam membina keluarga. Pelayanan kesehatan lainnya baik di desa maupun di mana saja yang menjadi cakupan. Kemudian yang keempat untuk meningkatkan kemauan untuk para ibu rumah tangga, keluarga masyarakat, motivasi dalam menurunkan angka kematian kepada ibu serta balita. Tinjauan tentang pengalaman. Pengalaman kerja merupakan elemen yang paling
yang menjadi bidang serta bagian dari kompetensi seseorang karyawan ataupun pegawai dalam setiap instansi. Dalam melakukan aktivitasnya, setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta atau bisnis harus berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Guna tercapainya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang tinggi, baik bisnis dan kinerja bagi pemerintah. Dengan pengalaman kerja, nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengalaman kerja dapat mendorong produktivitas seseorang dalam menciptakan kerja yang optimal. Dalam hal ini, kinerja karyawan yang bersangkutan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mencapai tujuan perusahaan. Tinjauan tentang diklat. Secara garis besar, pendidikan dan pelatihan atau diklat bisa bermakna yang sama dengan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, serta perilaku atau attitude, yang menjadikan manusia bisa memenuhi tujuan pribadi dan kehidupan sosial saat ini, serta di masa yang akan datang. Menurut pendapat yang lain, diklat dipisahkan secara tegas, yakni pendidikan dan latihan. Semakin tinggi pendidikan bidan, maka tentu saja semakin tinggi pula pengetahuan dan pemahaman kompetensi dalam memberikan pelayanan. Seseorang bidan yang memiliki masa kerja ataupun praktek yang relatif lama akan dapat dikatakan sebagai bidan senior. Bidan yang telah lama menekuni pekerjaannya, maka bidan tersebut semakin terampil karena menjadi dalam melakukan pekerjaannya. Ini menurut Muhlak. Tinjauan tentang lingkungan kerja. Dapat kita lihat bahwa lingkungan dapat diartikan sebagai segala hal yang berada di sekeliling kita, berupa makhluk hidup, benda mati, benda nyata, ataupun yang tidak dapat dilihat oleh mata, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat adanya interaksi antar elemen-elemen yang ada di alam semesta. Sumber daya manusia yang handal, profesional, serta berkualitas, lingkungan kerja yang memadai juga sangat berpengaruh. Kualitas lingkungan kerja, quality of work life, yang memadai tentunya menumbuhkan sumber daya manusia yang bersifat produktif, memiliki kualitas berkomitmen, serta nantinya akan memberikan dedikasinya terhadap pekerjaannya. Beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan pekerjaan meliputi keterlibatan dan peran serta para staf, pengembangan karir, perasaan bangga akan institusi, lembaga, pembayaran yang sesuai, perasaan yang aman, dan fasilitas yang memadai, serta keselamatan kerja, meminimalisir masalah yang bisa terjadi, memperbaiki komunikasi serta keamanan dalam bekerja. Tinjauan tentang kinerja bidan. Kinerja bersumber dari kata performance. Pengertian performance atau kinerja yaitu hasil kerja maupun prestasi kerja. Namun, pada dasarnya kinerja memiliki makna cukup luas. Tidak hanya berarti hasil, akan tetapi juga mencakup proses pekerjaan itu yang dijalankan. Sedangkan menurut Armstrong, menekankan yang mana melihat manajemen kinerja merupakan sarana dalam memperoleh hasil lebih maksimal dari tempat lain. Tim serta pribadi dengan cara mengetahui dan menjalankan kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar maupun persyaratan lain yang telah disepakati sebelumnya. Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bidan di desa di Kabupaten Bulukumba. Diklat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bidan desa di Kabupaten Bulukumba. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bidan desa di Kabupaten Bulukumba. Diduga variabel lingkungan kerja yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja bidan desa di Kabupaten Bulukumba. Jadi hipotesis penelitian ini dari 3 variabel yang ada, lingkungan kerja yang paling berpengaruh terhadap kinerja bidannya desa di Kabupaten Bulukumba.
Metodologi penelitian. Desain dan pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei, yang mana hasilnya diketahui dengan pengujian hipotesis. Dengan demikian, data-data didapatkan melalui observasi, pembagian angket atau kuesioner, ataupun metode pengumpulan data lainnya. Hal ini dimaksud untuk memperoleh data-data yang nantinya akan dianalisa secara detail, kemudian akan diperoleh kesimpulan. Variabel-variabel penelitian tersebut meliputi pengalaman, diklat, dan lingkungan kerja, yang dimana hal tersebut adalah variabel bebas, yang mana setiap variabel bebasnya yaitu ditandai dengan simbol X1, X2, dan X3. Kemudian kinerja bidan desa menjadi variabel terikat yang ditandai dengan simbol X, Y. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di 20 puskesmas di mana bidan yang ditempatkan di Kabupaten Bulukumba. Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan ini dilaksanakan mulai dari awal Juni 2019 sampai dengan akhir September 2019. Populasinya meliputi semua bidan desa yang bertugas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 346 bidan dan yang dijadikan sampel yaitu 78 bidan. Hasil dan pembahasan. Pengujian hipotesis. Pengujian penelitian regresi didapatkan dengan melakukan pengujian serentak dan memakai uji F dan pengujian secara parsial dan memakai uji T. Analisis regresi linear berganda. Untuk memahami pengaruh pengalaman diklat serta lingkungan kerja terhadap kinerja bidan desa di Kabupaten Bulukumba, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda, yang mana variabel bebasnya yaitu pengalaman, diklat, lingkungan kerja, serta variabel terikatnya yaitu kinerja bidan desa. Dari hasil uji regresi berganda yang dilakukan di semua persamaan, yaitu Y sama dengan 0,549 ditambah 0,216, X1 tambah 0,312, X2 tambah 0,95. Menurut persamaan yang diperoleh, kemudian dapat dijelaskan bahwa B0 konstanta, yaitu jika variabel pengalaman diklat dan lingkungan kerja dalam keadaan konstan, maka kinerja bidan desa sebesar 0,549. B1-nya sama dengan 0,216, yaitu jika variabel kompetensi meningkat, maka kinerja bidan desa akan meningkat sebesar 0,216. B2-nya yaitu sama dengan 0,312, yaitu jika variabel gaya kepemimpinan meningkat, maka kinerja bidan desa akan meningkat sebesar 0,312. B3, 0,915, yaitu jika variabel pelatihan meningkat, maka kinerja bidan desa akan meningkat sebesar 0,915. Dari hasil uji T atau uji parsial dilaksanakan agar peneliti dapat memahami pengalaman diklat dan lingkungan kerja terhadap kinerja bidan desa di Kabupaten Bulukumba. Secara parsial atau sendiri-sendiri, uji T dilaksanakan perbandingan nilai T hitung dan nilai T tabel. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka dikatakan pengaruhnya signifikan. Dan jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dikatakan pengaruhnya tidak signifikan. Hasil penelitian diperoleh T hitung untuk variabel pengalaman lebih besar dari T tabel, yakni 7, sekian, lebih besar dari 1,9 sekian. Dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yakni 0,216. Jadi variabel pengalaman memiliki dampak positif dan signifikan dengan kinerja bidan desa di Kabupaten Bulukumba. Dengan ini maka dari hipotesis pertama diterima kebenarannya. T hitung variabel diklat lebih besar daripada T tabel, yakni 8,4 sekian lebih besar daripada 1,99, dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yakni 0,312. Jadi variabel gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja bidan desa di Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima kebenarannya. Begitupun dengan variabel kinerja lingkungan kerja. Nilai T tabel lebih besar, yakni 7,6 sekian lebih besar dari 1,9 sekian
dari nilai tersebut nilainya signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya lingkungan kerja diklat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap lingkungan kerja. Pembahasan pengaruh pengalaman terhadap kinerja bidang desa di Kabupaten Bulukumba. Variabel pengalaman diukur melalui 4 indikator meliputi lama kerja, tingkat pengalaman dengan rasa percaya diri, pengalaman dengan kualitas tertentu, dan bekerja lebih 6 tahun. Menurut tabel pendapat 3, di mana pendapat para responden dengan variabel diklat dipahami bahwa para responden memberikan nilai mendekati sempurna yang dirata-ratakan menjadi 4,34. Dengan demikian, bahwa para responden menganggap pengalaman sangat menunjang berbagai pekerjaan terhadap bidang desa di Kabupaten Bulukumba. Indikator yang memiliki pengaruh lebih di dalam variabel pengalaman yaitu indikator lama kerja. Dan hal ini dapat dilihat dari pembahasan yang ada di dalam tabel penelitian ini. Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja sangat berpengaruh terhadap lama kerja, tingkat pengalaman dengan rasa percaya diri, pengalaman dengan kualitas tertentu, dan bekerja lebih dari 6 tahun. Sebagaimana pada kinerja, salah satu aspek penelitian bidang dapat dilihat dari masa kerja. Hal ini dibuktikan bahwa pengalaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bidang dengan terhitungnya memiliki angka lebih besar dibandingkan dengan tabel. Pengaruh diklat terhadap kinerja bidang desa di Kabupaten Bulukumba. Variabel diklat diukur dengan 3 indikator, meliputi jenjang pendidikan diklat dan kebutuhan pelayanan dan kualitas kerja. Di mana variabel dari diklat, pengaruh diklat ini juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bidang desa di Kabupaten Bulukumba. Fakta di tempat penelitian menjelaskan apabila pendidikan dan pelatihan mempunyai dampak dalam jenjang pendidikan dan pelatihan, kebutuhan pelayanan dan kualitas kerja. Hasilnya ini di mana bahwa pendidikan dan pelatihan yang disebut dengan pengembangan paling sedikit terhadap 7 manfaat yang dapat yakni peningkatan produktivitas kerja organisasi. Di mana tinggi jenjang diklat bidang menunjukkan bahwa semakin baik dan tinggi jenjang diklat bidang, maka semakin baik dan tinggi pula kinerja yang dihasilkan. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja bidang desa di Kabupaten Bulukumba, yaitu jadi menjawab rumusan masalah dan hipotesa pertama dapat diamati bahwa menunjukkan lingkungan kerja dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja pegawai. Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja bidang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sirkulasi udara, penataan ruangan, rendahnya tingkat populasi, dan kurangnya pencahayaan, dan sangat mempengaruhi situasi kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja di puskesmas di Kabupaten Bulukumba dapat meningkatkan kualitas kerja bidang. Mengingat lingkungan kerja memadai pada puskesmas Kabupaten Bulukumba akan berdampak pada penyelesaian pekerjaan instansi terkait. Kondisi lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja atau kualitas pelayanan. Lingkungan kerja adalah tempat ataupun proses di mana bidan melakukan tugas-tugasnya. Lingkungan kerja yang nyaman tentunya mampu membuat setiap individu nyaman dalam bekerja serta mampu membangkitkan semangat dalam bekerja. Hal ini dibuktikan dengan lingkungan kerja yang mempunyai nilai di mana terhitungnya memiliki angka lebih besar dibandingkan tabelnya. Jadi menunjukkan bahwa semakin memadai lingkungan kerja maka semakin baik pula kualitas dan hasil kerja yang dihasilkan oleh bidan. Variabel yang dominan terhadap kinerja bidan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan bahwa variabel yang sangat mempunyai pengaruh dominan pada kinerja bidan yang utamanya di Kabupaten Bulukumba adalah variabel lingkungan kerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat tabel-tabel yang ada dengan nilai yang dihasilkan.
Jadi dari 3 variabel yang ada dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman diklat dan lingkungan kerja semuanya mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja bidan di Kabupaten Bulukumba. Akan tetapi yang paling dominan di dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh yang sangat efektif yaitu lingkungan kerja. Apabila lingkungan kerja yang memadai akan menghasilkan kinerja bidan desa yang bagus pula. Sekian pemaparan jurnal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, thanks for the presentation by Miss Hilmawati. Pak Masrullah. Halo Pak Masrullah. Ya, Pak Masrullah sudah bergabung ya. Assalamualaikum Pak Masrullah. Ya, suaranya mungkin bisa di-unmute mungkin Pak Masrullah. Oke, ya. Iya, oke baik Pak. Sudah siap Pak untuk presentasi? Semoga, mudah-mudahan. Ya, oke. Baik Pak, saya langsung berikan untuk sebagai co-host Pak ya. Jadi Bapak tinggal langsung tampilkan saja, print screen langsung saja dari laptopnya. Ya, saya share screen nanti Pak. Ya, ya oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua STAMKOP Makassar, dalam hal ini Bapak Bahtiar Makdatuang SEMSI. Yang saya hormati Direktur Program Pasca Sarjana Bapak Dr. Matalata SEMSI. Yang saya hormati Asisten Direktur 1 STAMKOP Makassar Bapak Insinyur Mansur Asis MSI. Yang saya hormati Asisten Direktur 2 STAMKOP Makassar Bapak Dr. Gunawan. Hormati Asisten Direktur 3 STAMKOP Makassar Bapak Dr. Baharudin SEMSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pasca Sarjana STAMKOP Makassar, dalam hal ini Bapak Dr. Hasmin Tamsa SEMSI. Kemudian dosen pembimbing saya Bapak Dr. Buyung Ramadhani MSI dan Dr. Hasbi MPD. Yang saya hormati segenap dosen STAMKOP Makassar, segenap pegawai STAMKOP Makassar, serta Bapak Ibu hadirin peserta konferensi yang saya hormati pula. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk memaparkan secara singkat jurnal penelitian saya sebagai berikut. Saya share screen dulu Pak. Silakan Pak Masrullah. Ya. Ya, please. Baik, ini jurnal saya, judulnya apakah ini aja ya? Judulnya adalah pengaruh rangka pelajaran pada
Pak Masrullah, oh mungkin keluar ya. Ya, I'm sorry, maybe jaringan dari Pak Masrullah mungkin agak bermasalah ya. Kita tunggu dulu. Ya, silakan Pak Masrullah dilanjutkan, silakan Pak. Ya, mungkin suaranya mungkin di-unmute dulu, Pak. Ya. Ya, silakan Pak, lanjut. Nah, jaringannya terganggu. Maaf Pak, saya share kembali. Oke. Sekarang tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi profesional meningkat pelajaran di UPT SMA Negeri di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Makassar. Kemudian rekannya adalah merekam pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini sifatnya adalah survei, yaitu analisis data-data dan fakta yang menunjang keterangan yang dibutuhkan untuk mendukung pembahasan penelitian dalam menjawab pemecahan inti permasalahan, yaitu pengaruh kompetensi profesional pendidik dan sarana prasarana terhadap kerja pendidik melalui kelengkapan perangkat pembelajaran di UPT SMA Negeri Cabang Dinas Wilayah 1 Kota Makassar. Kemudian uji analisisnya adalah menggunakan analisis jalur. Analisis sampel penelitiannya adalah 163 pendidik, dilakukan pada September. Ya, Pak Masrullah, mungkin suaranya hilang lagi Pak Masrullah. Oke. Iya. Mungkin bisa di ya, kelihatan Pak ini atau? Ya, silakan. Oh ya, oke. Kelihatan Pak? Maaf. Belum kelihatan Pak. Oh, belum. Iya, belum. Oke, saya share kembali. Share screen kembali. Kemudian ini masuk. Oke. Kelihatan Pak ya? Lanjut ya, Pak. Ganti WiFi. Iya. Mudah-mudahan tidak putus yang ini Pak. Baik, saya lanjut ke slide berikut. Latar belakang dari penelitian saya adalah adanya orientaritis tentang kinerja guru di negara kita ini bahwa masih rendah. Kemudian di lapangan juga kadang-kadang atau kenyataan bahwa kadang kelas itu tanpa guru ketika jam proses belajar mengajar sudah berlangsung. Kemudian pendidik terlambat masuk pada saat PBM sudah berjalan. Kemudian pendidik meninggalkan kelas lebih cepat ketika jam proses belajar mengajar sudah berjalan. Pendidik mengajar di dalam kelas tanpa persiapan rencana yang matang atau RPP yang matang. Kemudian pendidik mengajar tanpa membawa daftar hadir. Ini kenyataan-kenyataan yang sering kita lihat dalam keseharian. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kompetensi profesional pendidik terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran. Saya baca singkatnya saja Pak. Di sini semakin kompeten pendidik, maka semakin lengkap perangkat pembelajarannya. Kemudian, yang bagian B, sarana prasarana pembelajaran dan kelengkapan perangkat pembelajaran. Semakin banyak sarana prasarana pembelajaran yang digunakan, maka semakin terpenuhi kelengkapan perangkat pembelajaran. Di sini saya fokusnya sarana prasarana yang digunakan itu adalah milik sekolah, jadi bukan milik pribadi. Nah, ini arahnya ke situ, Pak. Selanjutnya, kelengkapan perangkat pembelajaran dan kinerja pendidik, ini
semakin lengkap perangkat pembelajaran, semakin baik kinerja pendidik. Kemudian kompetensi profesional pendidik dan kinerja pendidik. Semakin tinggi kompetensi profesional pendidik, maka akan semakin baik kinerja pendidik. Kemudian sarana prasarana pembelajaran dan kinerja pendidik, semakin banyak sarana prasarana pembelajaran yang digunakan, maka akan semakin baik kinerja pendidik. Kemudian kompetensi profesional pendidik, kelengkapan perangkat pembelajaran dan kinerja pendidik. Di sini kompetensi profesional pendidik berpengaruh melalui kelengkapan perangkat pembelajaran secara positif dan signifikan terhadap kinerja pendidik. Selanjutnya, sarana prasarana, kelengkapan perangkat pembelajaran dan kinerja pendidik. Sarana prasarana pembelajaran berpengaruh melalui kelengkapan perangkat pembelajaran secara positif dan signifikan terhadap kinerja pendidik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang diterapkan yaitu pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis jalur atau path analysis SPSS versi 16. Penelitian ini dilakukan dengan subjek penelitian pendidik pada UPT SMA Negeri di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Makassar. Teknik pengambilan datanya adalah mengedarkan angket, kemudian sampel yang diambil adalah random sampling, kuesioner yang diedarkan secara online dengan target paling sedikit 163 orang. Ini dari populasi 200 lebih. Penentuan sampel dalam penelitian kali ini adalah menggunakan rumus Slovin. Seperti ini rumusnya, Pak. Jadi populasinya 276, kemudian tadi sampelnya itu 163 setelah dihitung. Baik, hasil penelitian, analisis pengaruh kompetensi profesional pendidik terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil analisis tabel 415 didapatkan nilai X1 sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau margin error. Maka ditarik kesimpulan, secara langsung terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap X1 terhadap Y1 atau kompetensi terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, analisis sarana prasarana pembelajaran terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran juga ditarik kesimpulan bahwasanya secara langsung terdapat pengaruh positif dan signifikan X2 terhadap Y1. X2 itu adalah sarana dan Y1 tadi adalah kelengkapan perangkat pembelajaran. Kemudian analisis pengaruh kelengkapan perangkat pembelajaran juga mempunyai didapatkan nilai signifikan yaitu Y1 sama dengan 0,00 kurang lebih kecil dari 0,05 dari margin error. Maka ditarik kesimpulan secara langsung terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kinerja pendidik. Kemudian kompetensi profesional pendidik dengan kinerja pendidik berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi terhadap kinerja pendidik. Berikutnya analisis pengaruh sarana prasarana pembelajaran terhadap kinerja pendidik. Kesimpulannya bahwasanya secara langsung terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sarana prasarana terhadap kinerja pendidik. Kemudian kompetensi profesional pendidik terhadap kinerja pendidik diketahui yang menjadi kontribusi X1 terhadap Y2 senilai 0,1 selanjutnya berpengaruh tidak langsung terhadap X1 melalui Y1 atau kompetensi melalui kelengkapan perangkat pembelajaran. Kesimpulannya adalah menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,200 lebih besar daripada nilai pengaruh langsung yang kondisinya diperlihatkan oleh hasil perhitungan tersebut memberikan bahwa secara tidak langsung X1 atau kompetensi melalui Y1 yaitu kelengkapan perangkat pembelajaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pendidik. Yang ketujuh, pengaruh sarana prasarana pembelajaran melalui kelengkapan perangkat pembelajaran terhadap kinerja. Kesimpulannya adalah
secara tidak langsung, sarana prasarana melalui kelengkapan perangkat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja. Sekali lagi saya mau sampaikan di sini bahwa ini adalah sarana prasarana yang dimiliki sekolah. Ya. Ini adalah variabelnya dengan indikator-indikator yang diteliti. Mungkin saya lewati saja ini, Pak. Kemudian skala perhitungan yang digunakan adalah skala Likert, yaitu dengan tingkatan 5, sangat tidak setuju, kurang setuju, dan sangat setuju. Variabel kedua atau variabel sarana, indikatornya demikian. Kemudian saya lanjut, skala perhitungan juga adalah Likert. Variabel kelengkapan perangkat pembelajaran, ini indikatornya demikian. Selanjutnya skala perhitungannya juga Likert, dan seterusnya. Kemudian kinerja pendidik juga demikian. Skala perhitungan digunakan adalah skala Likert. Dan kerangka konsep digunakan, kerangka konseptual yang saya gunakan karena penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi bukan kerangka pemikiran, karena bukan kualitatif penelitian saya. Kemudian lanjut, ini adalah bagannya daripada kerangka konsep penelitian saya. Selanjutnya, hasil pembahasan penelitian menggunakan analisis jalur atau path analysis. Menggunakan yang digunakan dalam penelitian terdiri atas dua model, yaitu jalur model 1, analisis jalur model 1, dan analisis jalur model 2. Fungsi dari analisis jalur atau path analysis adalah untuk menghitung koefisien jalur model 1 dan menghitung koefisien jalur model 2. Adapun skemanya seperti ini, model analisis path-nya atau path analisisnya. Selanjutnya, persamaannya demikian. Ya, jadi persamaan yang pertama adalah yang Y1 dan yang kedua itu adalah yang Y2. Saya lanjut. Pendapat responden mengenai variabel profesional pendidik dikategorikan positif dan bagus. Dilihat dari min total yang menguasai kompetensi itu 4,40. Kategorinya tinggi karena berada di antara 3,35 sampai 5,00. Ini adalah tabel saya, Pak, seperti ini. Hasil perhitungan dari SPSS. Mungkin saya teruskan saja. Oke. Begitupun yang tentang pendapat responden mengenai variabel sarana prasarana juga kategorinya adalah tinggi. Selanjutnya, tabelnya demikian. Saya teruskan, deskriptif kelengkapan perangkat pembelajaran juga kategori tinggi. Antara 3,35, ini hasilnya 34,53. Jadi dia berada di antara 3,35 dan 5,00. Berikut tabelnya demikian. Deskriptif kinerja pendidik juga kategorinya tinggi, ya 4,28, dan dari hasil perhitungan SPSS tabelnya seperti ini. Pada bagian ini akan dihitung koefisien jalur model 1, begitu. Oke, baik. Ini adalah analisis path koefisien. Kemudian selanjutnya, berdasarkan output koefisien jalur 1, pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa kedua variabel memiliki nilai signifikansi yakni X1 sama dengan 0,0 dan Y2 0,0 lebih kecil dari 0,05. Maka makna yang ditunjukkan oleh hasil ini adalah regresi model 1, di mana X1 kompetensi profesional pendidik, sarana prasarana memiliki pengaruh signifikan terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran. Kemudian nominal nilai R-square yang ada dalam tabel model summary, yaitu 0,435, fakta tersebut memberikan makna bahwasanya kontribusi X1 dan X2 terhadap Y1. X1 itu adalah kompetensi, X2 itu adalah sarana terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran, adalah sumbangan dari 43,5, itu nilai sumbangsinya, sedangkan sisanya 56, sekian adalah sumbangan yang variabel lainnya yang tidak diteliti atau yang tidak include. Berikut ini adalah tabelnya. Kemudian ini adalah uji analisis model summary, ya, X1, X2 terhadap Y1. Jadi kalau di X1 mengalami peningkatan 1, maka nilai peningkatannya itu ada 0,42
0,422 terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran. Begitupun sarana terhadap kelengkapan. Kalau meningkat 1 berarti ini mengalami peningkatan itu 0,333. Ini adalah melalui path analysis. Terus saja koefisien jalur 2 menunjukkan bahwa makna regresi X1, X2, dan Y1 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y2 atau terhadap kinerja pendidik. Terus saja Pak. Dan ini tabelnya. Semua menggunakan analisis SPSS versi 16. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bila mana kompetensi profesional pendidik baik, maka menjamin tersedianya kelengkapan perangkat pembelajaran dengan baik. Jadi guru-guru yang kompeten itu dianggap bisa menyiapkan perangkat pembelajaran yang baik. Kemudian, bila mana sarana pembelajaran memadai, maka menyebabkan terpenuhinya kelengkapan perangkat pembelajaran dengan baik. Dalam hal ini, sarana prasarana di sekolah. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang juga kalau ada kalau kita punya sendiri, kadang-kadang kita mengabaikan waktu. Misalnya membuat RPP. Itu karena punya laptop, ya kita mengatakan, sebentar, ada di laptop saya bawa. Tapi kalau kita bekerja di sekolah dengan timing yang ditentukan, itu hasilnya bisa bersamaan selesai oleh semua guru dan bisa perfect. Kemudian, bila mana perangkat pembelajaran terpenuhi, maka menyebabkan kinerja pendidik menjadi baik. Jika kompetensi profesional pendidik baik, maka menyebabkan kinerja pendidik juga menjadi baik. Bila prasarana pembelajaran itu adalah memadai, maka menyebabkan kinerja pendidik menjadi baik. Kemudian bila mana kompetensi profesional pendidik yang baik dan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terpenuhi secara bersama-sama, maka menyebabkan kinerja pendidik menjadi baik. Kemudian sarana prasarana pembelajaran sekolah yang memadai dengan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terpenuhi secara bersama-sama tanpa memberikan pengaruh positif signifikan yang tidak langsung terhadap kinerja pendidik pada UPT SMA Negeri 5, SMA Negeri di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Makassar. Hal ini diakibatkan. Nah, ini kenapa terjadi hal seperti di atas? Ini diakibatkan kurangnya atau lebih sedikit pendidik yang menggunakan laboratorium komputer sekolah dalam membuat perangkat pembelajaran dibanding dengan pendidik yang menggunakan laboratorium komputer sekolah. Nah, jadi kurang sekali pendidik yang mau ke lab komputer menggunakan sarana fasilitas yang tersedia. Nah, sehingga terjadi hal seperti ini. Dengan kata lain, efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana prasarana sekolah oleh pendidik dalam membuat perangkat pembelajaran masih kurang. Itu yang saya temukan. Jadi mungkin itu tadi penyebabnya karena punya alat sendiri, tapi begitu ditagi sarana prasarana perangkatnya itu kadang-kadang molor-molor waktunya. Jadi saya punya saran seperti ini. Saran saya adalah UPT SMA Negeri di Wilayah 1 Makassar itu mempertahankan kompetensi pendidik, sarana prasarana pembelajaran, kelengkapan perangkat pembelajaran, dan kinerja pendidik yang sudah dimilikinya selama ini. Kemudian perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana prasarana sekolah. Jadi efisiensi, efektivitas penggunaan sarana sekolah ini perlu ditingkatkan. Kemudian perlu meningkatkan kompetensi pendidik dalam hal IT, dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, perlu mengadakan workshop pembuatan perangkat pembelajaran secara terjadwal di setiap sebelum semester berjalan, melibatkan seluruh pendidik, dilaksanakan mungkin di lab komputer selama 1 minggu atau 7 hari atau mungkin 10 hari, terjadwal dengan akurasi yang baik, karena ini bisa menyebabkan perangkat itu lengkap pada waktunya. Kemudian perlu meningkatkan jumlah sarana prasarana pembelajaran. Selanjutnya, terima kasih kepada program Pasca Sarjana Setia AMKO Makassar. Terima kasih juga kepada seluruh pendidik yang telah memberikan sumbangsi dalam penelitian saya. Selanjutnya, ini adalah referensi saya, Pak. Saya kira seperti ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk presentasi pada hari ini.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kasih Pak. Ya. Oke. Saya stop share. Saya stop share Pak ya. Ya, silakan Pak, silakan. Oke, makasih Pak. Ya. Ya, thank you, Mr. Masrullah. You are welcome. Yeah. The last, we are now going to listen to paper presentation. The last, given by Niputu Hendria Dewi. Please welcome Niputu Hendria Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul peran penerapan orang tua lingkungan terhadap perilaku siswa serta dampaknya pada masa tinggi dan guru pada bidang kerja kesehatan secara bertahap. Penelitian ini dilakukan oleh Niputu Hendria Dewi, Asmin Tamsa, bisa hadir dari program Naskah Sarjana STM Dalam penelitian ini kita akan mengukur dan menganalisa peran perubahan orang tua lingkungan terhadap perilaku siswa serta dampaknya pada kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerja Puskesmas Larang, Kecamatan Karopa, Kalimantan. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Larang. Data hasil penelitian ini menunjukkan peran pengetahuan orang tua memiliki nilai signifikan yang seperti ini. Kata kunci data penelitian pengetahuan orang tua lingkungan di perilaku siswa kesehatan gigi dan mulut. Kata belakang pembangunan bidang kesehatan mengarah pada peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat termasuk dalam hal kesehatan gigi dan mulut. Kemenkes 2012 penelitian Sumiati 2013 menunjukkan bahwa faktor terkait dengan perawatan kesehatan gigi dan gigi pada anak mencakup faktor internal seperti sikap, motivasi, dan pengetahuan, dan eksternal seperti sarana transportasi. Hal ini juga terjadi dalam kerja kami di Puskesmas Larang, di mana pengetahuan orang tua, lingkungan, dan perilaku siswa berdampak terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut yang berbeda. Metode penelitian ini menggunakan desain korelasional yaitu hubungan antara variabel bebas, variabel depending, dan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode untuk menguji teritorial dengan melengkapi pemahaman antara variabel. Populasi yang digunakan yaitu sebanyak 2.482 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan statistik proporsional random sampling. Dengan jumlah sampel yang kami lakukan adalah 343 orang. Yang dilakukan di Puskesmas Larang, Kecamatan Karopa. Penelitian ini menggunakan SPSS. Sebelum dilakukan pengolahan data terdahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas visioner, di mana hasil pengolahan data masing-masing bidang pertanyaan pada setiap variabel mendapatkan hasil yang valid dan reliable. Hasil penelitian yaitu yang pertama, pengaruh peran orang tua terhadap perilaku siswa adalah positif dan signifikan. Ini berarti peran orang tua akan diikuti dengan peningkatan perilaku. 2. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku siswa adalah negatif dan tidak signifikan. Ini berarti peran lingkungan tidak diikuti dengan perubahan perilaku siswa. 3. Peran pengetahuan orang tua terhadap kesehatan gigi dan mulut adalah positif dan signifikan. Ini berarti peningkatan pengetahuan orang tua akan diikuti peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Peran lingkungan terhadap kesehatan gigi dan mulut adalah negatif dan tidak signifikan. Ini berarti peningkatan lingkungan terhadap kesehatan gigi dan mulut. 5. Pengaruh perilaku siswa terhadap kesehatan gigi dan mulut adalah positif dan
berarti perbaiki perilaku siswa yang terkait peningkatan kesehatan diri dan guru. Nah, pengaruh pada orang tua, pengetahuan orang tua terhadap kesehatan diri dan guru melalui variabel intervening perilaku siswa adalah positif dan signifikan. Ini berarti peningkatan peran komunitas orang tua diikuti oleh peningkatan kesehatan diri dan guru melalui perilaku siswa. 7. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan diri dan guru melalui variabel intervening perilaku siswa adalah positif dan signifikan. Ini berarti peran lingkungan diikuti oleh peningkatan kesehatan diri dan guru melalui perilaku siswa. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di antara variabel-variabel yang menjadi indikator penelitian, maka variabel pengetahuan orang tua tertinggi di antara variabel lain, baik pengaruh langsung terhadap kesehatan diri dan guru maupun pengaruh pengetahuan orang tua melalui variabel intervening terhadap kesehatan diri dan guru. Dengan demikian, maka orang tua menjadi pemacu dalam mempengaruhi perilaku siswa dan menjaga kesehatan diri dan guru. Perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada orang tua tentang kesehatan diri dan guru. Perlu juga peran serta sekolah dalam upaya memperbaiki perilaku siswa, serta diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi terhadap kesadaran pengetahuan khususnya di bidang kesehatan dan juga diharapkan bisa memberikan manfaat baik bagi para praktisi maupun peneliti untuk dijadikan sebagai acuan dalam melengkapi referensi hasil kajian dengan bentuk bahasa yang sama, dan juga diharapkan bisa melakukan penelitian lanjutan dengan variabel-variabel berbeda. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Thank you very much for Miss Nilu. Berikutnya masih ada lagi satu presenter kebetulan yang akan mempresentasikan secara langsung pemaparan dari jurnalnya, yakni Bapak Samsukri. Assalamualaikum Pak Samsukri, are you ready? Halo. Oke, sebelum kita sambil menunggu Pak Samsukri, silakan diaktifkan videonya untuk kita dokumentasi. Kita akan screenshot sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya. Silakan untuk kita dokumentasi. Untuk room pertama saya print screen ya. Oke, ready. Kita print screen untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, room kedua siap-siap. Ya, saya dokumentasi lagi untuk room kedua. Ya, selanjutnya untuk room ketiga. Untuk ya room terakhir. Ya, oke. Pak Samsukri, bagaimana Pak Samsukri? Oh ya, oke Pak Samsukri, sementara aktifkan videonya ya. Baik, the last presentasi oleh Pak Samsukri kurang lebih 20 menit. Setelah presentasi dari Pak Samsukri, maka berakhir juga kegiatan kita. Jadi saya mohon untuk Pak Samsukri untuk presentasi maksimal 20 menit. Ya, sambil kita menunggu Pak Samsukri ya. Baik, saya mau mengingatkan kembali bahwa puncak kegiatan dari para International Conference ini, yakni setelah
ba'da asar, yakni jam 15.30. Nanti sebentar panitia akan men-share link Zoom-nya, di mana pada next session atau agenda berikutnya kita akan mendengarkan keynote speech, ya, keynote speaker dari para pembicara. Ya, ini ada 2 keynote speaker kita, the first from Turkey, yakni the first from Turkey, yakni Bapak Profesor Önder Kutlu, Mr. Prof. Önder Kutlu, from Necmettin Erbakan University. The second keynote speaker, yakni from Nigeria, Dr. Milosam Akas, Nnamdi Azikiwe University. Adapun yang akan menjadi moderator yaitu Associate Professor Dr. Ismail Weke from Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Sorong. Oke, baik Pak Samsukri, bagaimana Pak Samsukri? Karena kita terbatas oleh waktu. Ya, Pak Samsukri sudah ada ya? Kenapa ya? Ya, bagaimana Pak Samsukri? Ya, sambil kita menunggu Pak Samsukri, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom chat, khususnya kepada presenter yang live presenter, ya, live presentation. You have any question, please lewat kolom chat saja ya. Silakan. Nanti sebentar, kalau sekiranya masih ada waktu, kami akan menyampaikan pertanyaannya kepada para presenter hari ini, di mana hari ini ada Bapak Masrullah yang telah melakukan presentasi tadi. Kemudian berikutnya beberapa menit ke depan yaitu Pak Samsukri, ya. Jadi sekiranya ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui kolom chat, ya. Silakan. Ya, Pak Yusraf, untuk link Zoom-nya sebentar mungkin. Boleh, nanti sebentar kita share setelah ini. Oh iya, oke, siap.
Siapa tahu mungkin bisa di-share sebentar. Ya, Pak Samsukri, bagaimana Pak Samsukri? Sudah siap? Sudah siap. Oh ya, oke Pak ya, saya berikan untuk menjadi co-host Pak ya. Pak Samsukri. Halo. Assalamualaikum. Ya, Pak Samsukri masih. Ya, baik Pak Samsukri, mungkin agak ada kendala dengan laptopnya. Ya, jadi untuk presentasi dari Pak Samsukri, mohon maaf, mungkin nanti kita akan koordinasikan lagi dengan panitia, apakah bisa diikutkan pada sesi pertama atau sesi kedua di hari Ahad besok ya, insya Allah. Jadi silakan Pak Samsukri untuk menghubungi tim panitia agar sekiranya bisa melaporkan kesediaannya untuk presentasi di hari esok Pak ya. Karena keterbatasan waktu, karena kita perlu break dulu sebelum kita masuk ke puncak acara. Baik, ladies and gentlemen, now we will continue to the next session. We are now continue our meeting to the next agenda, di mana agenda berikutnya yaitu kita akan mendengarkan keynote speech which will be delivered by two keynote speaker from two country. The first from Turkey. The first from Turkey, from Mr. Professor Önder Kutlu,
and the second, Mr. Dr. Hilotsam Akas from Nigeria, with moderator, Associate Professor Dr. Ismail Weke from Indonesia. Okay, thank you for your attention. Dengan demikian, saya akhiri sesi kedua hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bisa bernilai ibadah, bisa memberikan manfaat, dan kita bisa saling sharing pengetahuan atau knowledge sharing. Ya. Thank you for your attention. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Jangki lupa yang belum isi absen ya. Silakan. Ya, puncak acara jam 15.30. Mohon partisipasinya teman-teman yang hadir hari ini. Insya Allah jam 15.30 kita lanjutkan untuk puncak ya. Mohon untuk berpartisipasi. Ya, link Zoom-nya sudah diberikan oleh Pak Yusra. Ya, thank you Pak Yusra. Pak Ikrar mungkin mau presentasi.